Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Pamuja. Saya akan menjelaskan pengenalan drone atau UAV. Drone terdapat banyak istilah drone yang digunakan untuk menjemput sebuah target simulasi yang bergerak di udara, baik di darat, ke udara maupun dari udara ke air. Contohnya UAV adalah Unmanned Aerial Vehicle, UAS Unmanned Aircraft System, RPAS Remote Pilot Aircraft System, UCAF Unmanned Combat Aerial Vehicle, RPAF Remote Pilot Aerial Vehicle, WTA Wahana Tanpa Awak, PUTA Pesawat Udara Tanpa Awak, PUNA Pesawat Udara Nirawak, PNA Pesawat Nirawak, PTTA Pesawat Tempur Tanpa Awak. Nah, di sini banyak jenis drone dan berbagai fungsinya. Contohnya ada drone untuk fotografi dan video, terus drone untuk kebutuhan militer, intelijen, patrol, pemata-mataan dan pembom. Yang ketiga ada untuk agrikultur, pertanian dan kehutanan. Ada yang untuk transportasi atau kargo. Terus penginderaan jauh seperti pemetaan, surveillance, dan lain-lain. Pemantauan terhadap bencana alam, melaksanakan pengawasan hukum, SAR pada daerah yang sulit dijangkau, dan lainnya. Jenis drone dan bentuk konfigurasi penggeraknya. Sini ada drone terbagi menjadi dua, yaitu drone fixed wing dan multirotor. Untuk drone fixed wing itu mengandalkan sayap untuk memberi gaya angkat dan satu buah motor untuk memberikan gaya dorongan atau thrust. Lalu untuk multirotor terbagi menjadi banyak jenis. Contohnya ini DJI Phantom. Ini disebut sebagai drone quadcopter, dan ini memiliki 6 motor hexacopter. Dari kedua jenis ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya seperti fixed wing, karena dia memiliki satu motor, otomatis untuk penggunaan konsumsi daya baterai lebih hemat ketimbang drone multirotor. Ini ada jenis drone dan fungsinya: 1 drone militer, 2 drone konsumen, 3 drone mainan, 4 drone profesional, 5 drone industrial. Masing-masing punya fungsinya masing-masing. Ini adalah bagian drone. Nomor 1, ini ada propeller, ada motor, ada forward vision system. Ini biasanya kita nyebutnya navlight atau navigasi light. Terus ada landing gear, gimbal kamera. Ini biasanya opsional. Lalu intelligent flag battery, link button, linking status indikator, kamera micro SD card slot, control mode switch, micro USB port, aircraft status indicator, downward vision system. Nah, biasanya yang paling utama pada bagian drone adalah propeller, motor, dan frame-nya ya, paling penting. Nah, ini ada remote control diagram, ada antena, ada joystick pitch dan roll. Ini ada joystick yaw dan throttle, atau biasanya kalau di drone itu up dan down, dia nggak ada throttle. Lanjut. Nah, ini komponen-komponen basic pada quadcopter. Untuk diagram alirnya, dari transmitter menuju ke radio receiver, masuk ke dalam flight control. Nah, dari flight control ini memiliki beberapa sensor, yaitu IMU, barometer, kompas, dan GPS. Nah, dari semua ini menghasilkan output ESC yang mengontrol motor. Seperti ini adalah diagram
berdasarkan diagram. Komponen-komponen yang digunakan pada drone ada baterai, power distribution unit atau PDB, lalu ada ESC dan motor. Ini ada flight control. Nah, untuk pergerakan motor drone itu sendiri, masing-masing tiap motor itu putarannya tidak sama. Contoh seperti ini, ada sebuah drone yang diberi arah panah ke depan, ini berarah depan. Sini ada motor A, B, C dan D. Nah, untuk pergerakan motor itu, motor drone simpelnya kita bilang putaran motornya itu adalah X, putaran X. Jadi motor A dan motor D itu berputarnya CW atau clockwise, berputar searah jarum jam. Lalu motor B dan C itu CCW atau counter clockwise. Nah, kenapa harus seperti ini? Kenapa nggak semuanya, contohnya semua motor itu adalah CW atau semua motor adalah CCW? Karena untuk menghilangkan efek torsi dari putaran motor itu sendiri. Jika semua motor bergerak, contohnya bergerak ke arah CW counterclockwise, maka drone itu akan berputar ke arah kiri, jauh ke kiri dia. Nah, jadi untuk mengcounter pergerakan itu, maka sebagai dua motor lainnya itu diberi putaran counterclockwise. Nah, lalu ini ada pergerakan. Di sini ada jelasnya. Yang circle warna hijau itu normal speed dan yang merah itu high speed. Nah, ini throttle control apabila drone itu ingin naik atau turun. Nah, jadi kalau drone itu mau naik, maka semua motornya akan bergerak kencang, berputar secara cepat. Lalu ini ada pitch control. Untuk mau maju ke depan, berarti bagian belakang motor C dan D itu bergerak, berputar lebih cepat ketimbang motor A dan B. Begitu juga sebaliknya, untuk ketika drone ingin mundur, maka motor A dan B berputar lebih cepat ketimbang motor C dan D. Untuk roll, ketika drone ingin roll ke kiri, maka motor B dan D akan berputar lebih cepat ketimbang motor A dan C. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk yaw control ini adalah perputaran drone secara horizontal, berotasi di sumbu pusatnya seperti ini. Nah, ini ada pergerakan yaw. Nah, yang saya maksud tadi, ketika drone itu putaran CCW-nya terlalu cepat, maka dia akan berputar ke kiri. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika putaran motor CW-nya cepat, maka dia akan berputar ke kanan. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.